per sigma X rata-rata lebih besar daripada 1,96 sama dengan 0,95, atau disebut juga dengan PR atau probabilitas sama dengan X rata-rata dikurang 1,96 sigma X rata-rata, di mana mu lebih kecil daripada 1,96 dan lebih besar daripada X rata-rata ditambah 1,96 sigma X rata-rata sama dengan 0,95. Di sini yang perlu diingat adalah mu adalah tetapan. Nah, jadi pernyataan probabilitas tentang variabel acak X dari X rata-rata dikurang 1,96 sigma X rata-rata sampai X rata-rata tambah 1,96 sigma X rata-rata bersifat acak, dia bukan mu, begitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Pada halaman yang berapa Mbak Santi? 6.18 ya? Oke. Nah, untuk saya jelaskan lagi untuk gambar kesalahan simpangan baku. Nah, maksudnya kesalahan simpangan baku itu adalah kan tadi dinyatakan bahwasanya untuk derajat kepercayaan itu adalah sebesar 95%. Nah, berarti sisanya adalah 5%. Nah, 5% ini untuk di kurva ini digambarkan dia ada dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Nah, setiap sisi itu dibagi dua kan, sisanya 5%. 5% dibagi dua adalah 2,5% untuk setiap sisinya. Makanya di bawahnya itu disebutkan bahwasanya setiap ujung memiliki luas 2,5% atau 0,025. Jadi kiri 2,5%, kanan 2,5%, ditambahkan jadi 5%, ditambah lagi dengan 95% derajat kepercayaan, maka jumlahnya adalah 100%. Bagaimana Mbak Santi? Paham? Nilai simpangan baku. Dia tidak membahas mengenai simpangan baku Mbak, tapi membahas mengenai kesalahan baku.
Beda Mbak, beda. Di sini dia mencari mengenai kesalahan baku karena tadi ada derajat kepercayaan 95%. Jadi yang sisanya ada 5%, maka yang 5% itu pada bagian kesalahan, maka dibagilah menjadi 2 pada kurva kiri dan kanan. Jadinya 5% dibagi 2 gitu. Oke, oke ya. Nah, sekarang kita lanjut aja ke keyakinan di mana probabilitasnya adalah X rata-ratanya, di mana mu lebih besar dari X rata-rata dikurang 1,96 sigma X rata-rata dan lebih kecil daripada X rata-rata ditambah 1,96 sigma X rata-rata sama dengan 0,95. Nah, 0,95 inilah tadi yang 95%. Nah, di mana pengeterapan pendugaan rentang yang pertama adalah pemakaian distribusi T bila sigma tidak diketahui. Maka mu sama dengan X rata-rata plus minus Z 0,25 dikali S per akar N. Nah, jika menginginkan nilai duga rentan memiliki 95 derajat kepercayaan, maka nilai tersebut menjadi Z sama dengan sig X rata-rata dikurang mu per sigma per akar N dengan anggapan nilai sigma diketahui. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ada ilustrasi. Nah, untuk meresapi dasar yang penting, maka diinginkan kita menghitung nilai dugaan rentang untuk mu, yaitu rata-rata untuk tinggi orang laki-laki seluruh Indonesia. Nah, untuk ini diambil cuplikan sebanyak 25 orang. Jadi sampelnya diambil 25 orang. Maka seandainya kita punya ahli yang sakti sehingga bisa tahu nilai mu, dan sebagai pemisalan mu sama dengan 145 cm. Nah, itu dimisalkan. Nah, dengan sigma sama dengan 37,5. Nah, jadi bisa dirumuskan adalah sigma X rata-rata sama dengan sigma per akar N. Jadi sigmanya tadi 37,5 per akar N. Akar N-nya adalah 25. Jadi dapatlah dia 7,5. Gitu. Nah, di sini juga kita tahu bahwasanya hal-hal yang terpenting yang perlu disajikan adalah itu parameter target ataupun mu, di mana itu adalah konstanta yang nilainya tetap dari sampel ke tengahnya, yaitu X rata-rata adalah variabel acak, di mana X rata-rata merupakan variabel acak yang bisa bernilai berapapun. Nah, untuk yang sekali cuplikan, di mana X rata-rata memiliki satu nilai. Misalnya tadi itu 145, kemudian diduga sebagai X rata-rata ataupun estimate. Nah, kita masuk ke bagian pengeterapan penduga rentang. Nah, di sini pemakaian distribusi T bila sigma tidak diketahui. Nah, dalam hal ini beberapa kasus nilai sigma tidak diketahui, yaitu kita akan mulai membicarakan kasus di mana sigma tidak diketahui dan ahli statistik menginginkan menghitung nilai duga rentang untuk mu. Oke, nah di sini beberapa rumus yang perlu ditambahkan itu ada sigma mu sama dengan X rata-rata plus minus
Z 0,25 dikalikan dengan S per akar N, di mana nilai S ini selalu dihitung bersama-sama dengan X rata-rata. Oke. Nah, untuk Z sama dengan X rata-rata dikurang mu per sigma per akar N. Nah, derajat kebebasan. Nah, untuk pendugaan nilai untuk derajat kebebasan itu rumusnya adalah N dikurang 1. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, Mbak dan Mas sekalian? Biar kita masuk ke bagian perhitungan. Di sini ada hitung-hitungan nih. Materinya agak membosankan ya karena banyakkan teori. Nggak seru ya, nggak kayak biasanya ada tabel-tabel, ada perhitungan, perkalian, pembagian, derajat, kuadrat. Oke, kita harus semangat menyelesaikan bab ini, tinggal sedikit lagi. Ada YouTube-nya, ada. Nanti saya kirim linknya, Mbak Endang. Pengeterapan yang bagian mana ya Mbak ya? Yang bagian B itu pengeterapan penduga rentan. Seperti gimana ya? Susah jelasinnya pengeterapan. Ada nggak yang bisa kasih bahasa lebih gampang untuk pengeterapan itu apa? Boleh, penyajian boleh. Penyajian boleh lah, lebih cocok ke penyajian. Seperti penerapan gitu, penerapan, penyajian, pengaplikasian gitu. Nah, oke ya. Kita lanjut aja ya. Nah, di sini itu derajat kebebasan rumusnya N dikurang 1. Nah, kalian Mbak dan Mas sekalian masih ingat kan ya kalau kemarin saya bilang waktu tatap muka kita punya yang namanya tabel tabel distribusi kurva normal. Nah,
Di sini untuk mencari, di sini ada beberapa contoh. Nah, contoh-contohnya ini akan menggunakan tabel kurva normal. Nah, tetapi biasanya nilai tabel kurva normal itu langsung diketahui nilainya. Nah, nanti mohon maaf karena minggu ini saya belum sempat, kemarin saya janji bakalan upload ke Facebook, tapi nggak sempat karena di sekolahan saya lagi ada acara, jadi saya nggak bisa upload. Tapi nanti mungkin paling lambat minggu saya bakalan upload satu ke grup Facebook. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Nah, di sini coba lihat contoh 2 halaman 6.26. Halaman 6.26. Nah, di sini ada untuk di sini ada contoh ya. Dari sebuah kelas yang besar diambil sebuah sampel 4. Nah, dari sebuah kelas yang besar katanya diambil sebuah sampel 4. Nah, di mana nilai ujian statistik masing-masing adalah 64, 66, 89 dan 77. Nah, pertanyaannya, Anda diminta untuk menghitung nilai duga rentan untuk rata-rata seluruh kelas. Jadi untuk menghitung nilai duga rentan itu kita harus tahu berapa derajat kebebasannya. Nah, derajat kebebasan tadi rumusnya adalah N dikurang 1. Sekali lagi saya katakan, derajat kebebasan itu rumusnya adalah N dikurang 1, di mana N-nya adalah 4 karena ada 4 orang, dikurang 1 menjadi 3. Nah, tadi kan kita derajat kesalahannya kan 0,025. Nah, untuk di tabel T, di tabel distribusi yang saya belum sempat upload, yang kemarin kalian lihat di Google yang banyak itu nilainya, dengan T sama dengan 0,25 itu hasilnya adalah 3,182. Nah, itu dari angka 3-nya itu dapatnya 3,182. Nah, itu dia nilainya. Nah, dari sampel dihitung X rata-rata sama dengan 74 dan X kuadrat sama dengan 132,7 gitu. Tapi nanti saya bakalan janji buatin kasih tabel kurva normalnya. Kita masuk ke bagian nilai rentan dengan nilai rata-rata dua populasi. Nah, di sini juga banyak rumus di mana simpangan baku beda dua rata-rata itu adalah alfa 1 kuadrat per N1 ditambah alfa 2 kuadrat per N2, dengan simpangan bakunya adalah mu 1 kurang mu 2 sama dengan X rata-rata 1 dikurang X rata-rata 2 ditambah Z 0,25 akar dari alfa 1 kuadrat per N1 ditambah alfa 2 kuadrat per N2. Oke, sama dengan yang jika dia diketahui makanya sigmanya dapat didekati dengan nilai S, itu sama rumusnya sama dengan mu 1 dikurang mu 2 sama dengan X1 rata-rata dikurang X2 rata-rata plus minus Z 0,25, sama alasannya kenapa menggunakan 0,25 karena derajat kesalahannya tadi 5%, plus minus akar dari S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2. Nah, ini ada contoh. Coba perhatikan untuk pemahaman lebih lanjut di halaman 6.29 di contoh 3. Coba kita lihat contoh 3. Dari semuanya ya, coba lihat contoh 3. Dari semua kelas yang besar diambil cuplikan tentang nilai ujian matematika secara acak. Diperoleh angka 64, 66, 89 dan 77. Dari kelas yang lain juga besar diambil cuplikan nilai statistika secara acak, hasilnya 5, 6, 7, 1, 5, 3. Jadi ada dua kelas nih, kelas 1 dan kelas 2. Nah, kelas 1 hasil nilainya 64, 66, 89, 77. Nah, kelas yang kedua nilainya 5, 6, 7, 1 dan 5, 3. Nah, Anda dipersilakan menghitung nilai duga rentan beda dua rata-rata nilai kelas tersebut, mu 1 dikurang mu 2. Oke, sekarang kita coba ya lakukan pengamatan. Untuk kelas 1 pengamatannya, perhatikan tabel, ada X1 64, 66, 89, 77. Nah, itu semua
dijumlahkan terlebih dahulu, dapatlah dia jumlahnya 296. Nah, untuk X 1 rata-rata sama dengan 296/4 sama dengan 74. Benar nggak jawabannya segitu? Coba dites. Semuanya coba lihat ini bukunya. Oke, benar ya. Nah, untuk X1I dikurang X1 rata-rata. Nah, X minus 10. Siapa yang tahu minus 10 dapat dari mana? Yang minus 10 dapat dari mana? Ya, benar. 64 dikurang 74 sama, yang minus 8 juga. 66 dikurang 74, yang 15 juga. 89 dikurang 74, 3 juga. 77 dikurang 74. Oke, clear ya untuk yang X1I kurang X rata-rata. Nah, kemudian nilai daripada X1I dikurang X1 rata-rata itu dikuadratkan. Maka minus 10 dikuadratkan dapat 100, minus 8 dikuadratkan 64, 15 dikuadratkan 225, dan 3 dikuadratkan 9. Dapatlah dia 398. Nah, itu kelas yang pertama. Kita masuk ke kelas yang kedua. Nah, di kelas yang kedua itu adalah ada tadi nilainya 56, 71, dan 53. Sama, langkah pertama kita jumlahkan dulu semua, dapat 180. Kemudian langkah kedua adalah kita cari rata-ratanya. 180 dibagi 3 dapatlah 60. Nah, setelah itu sama, perlakuan yang sama kita lakukan. Minus 4 didapat dari 56 kurang 60, yang 11 71 dikurang 60, 53. Minus 7, 53 dikurang 60. Nah, kemudian nilainya dikuadratkan kembali. Itu sama ya. Oke, untuk yang SP kuadrat itu ada rumusnya ya. Yang 1 per N1 ditambah N2 dikurang 2. Kemudian dalam kurung sigma I sama dengan 1 sampai N. Nah, itu ada di rumus 6.28, buku 6.28 paling bawah. Dapat kan semuanya? Nah, itu dia yang hasil penjumlahan itu didapat dari situ. Rumusnya yang seperti itu. Untuk tabel ini ada yang mau bertanya? Saya beri waktu 1 menit. Jika ada yang mau bertanya untuk tabel, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, tidak ada ya. Tidak ada atau masih atau ada? Jika Oke, tabelnya paham, baiklah. Kita masuk ke bagian contoh 4. Di sini ada saudara diminta menghitung nilai duga rentan untuk beda dua rata-rata hasil dalam
hasil dalam contoh di atas. Nah, kemudian di sini dikatakan untuk menghitung SD kuadrat. Nah, untuk ini dipakai tabel di bawah ini. Nah, gini. Nah, tadi sebelumnya itu kan ada mahasiswa tengah semester dan akhir semester nih, di yang A, B, C, D. Nah, D-nya itu didapat dari yang ada 10, 64 dikurang 54 dapat 10. Halaman 6.30 ya. Kemudian yang B-nya dapat 12 dari 66 dikurang 54. Yang 19 89 dikurang 70 dan yang 15 77 dikurang 62. Nah, hasilnya dijumlahkan semua. Kemudian dibagi 4 dapatlah dia rata-ratanya 14. Nah, untuk D-nya itu didapat 10, 12, 19, 15. Nah, untuk D dikurang D rata-rata, kan tadi D rata-ratanya 14, dikurangkan D dikurang D rata-rata, itulah pada kolom yang minus 4, minus 2, 5, dan 1. Kemudian yang hasilnya itu dikuadratkan kembali, dapatlah dia 15,3. Nah, untuk tabel yang kedua ini ada pertanyaan yang halaman 6.30 sampai 6.31. Paham ya? Kira-kira paham? S kuadrat. Nah, ini ada pertanyaan nih. S kuadrat di 46 dibagi 3 itu dari mana, Bu? Bentar ya. S kuadrat di 46 bagi 3. S kuadrat yang mana ya? (15,3). Maksudnya yang mana ya, Mas ya? Oh, yang 15,3. Nah, kenapa dia dibagi 3? Harusnya itu dibagi 4 gitu ya kan, Mas? Karena N-nya ada 4. Nah, coba lihat rumus yang paling atas di halaman 6.31 di bagian atas. Nah, itu dia. S kuadrat D sama dengan sigma D kuadrat sigma D rata-rata dikurang D rata-rata kuadrat per N dikurang 1. Jadi N dikurang 1. N-nya kan 4. Dikurang 1 jadi ya 3 gitu. Oke? Oke, Mas Rupinya gimana? Oh iya, benar. Oke ya. Berarti clear untuk tabel ini ya. Kalau clear biar kita move.